Perkembangan masa kanak-kanak awal adalah masa perkembangan dari usia 2-6 tahun. Pada masa ini, perkembangan biologis berjalan pesat, tetapi secara sosiologis masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak mengalami pertumbuhan yang mempengaruhi tinggi dan berat badan anak. Selama masa anak-anak awal, tinggi rata-rata anak bertambah 2,5 inci dan berat bertambah sekitar 2,5 sampai 3,5 kilo setiap tahunnya. Perkembangan otot dan tulang membuat anak-anak menjadi semakin kuat. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan kemampuan anak untuk mengeksplorasi lingkungan karena bertambah besarnya koordinasi dan pengendalian motorik. Maka dunia kognitif anak berkembang pesat, makin kreatif, bebas, dan imajinatif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif pada masa awal kanak-kanak dinamakan tahap praoperasional yang berlangsung dari usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, konsep yang stabil dibentuk, penalaran mental muncul, egosentris mulai kuat, dan kemudian mulai melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal-hal yang magis. Pada masa perkembangan persepsi, seorang anak dapat melihat objek-objek yang jauh dan hampir sempurna, tetapi di sini mengalami kesukaran dalam memfokuskan penglihatan pada objek yang dekat. Perkembangan memori atau daya ingat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu memori jangka pendek, merupakan ingatan tentang fakta, kata, bilangan, huruf, atau informasi kecil lainnya yang bertahan selama 1 detik sampai 1 menit atau lebih pada suatu waktu. Yang kedua yaitu memori jangka panjang, merupakan ingatan yang disimpan di otak dan dapat diingat kembali di masa yang akan datang. Pada masa ini, perkembangan bahasa berkembang sangat cepat. Mereka telah mengenali sejumlah nama dan hubungan antara simbol-simbol dan dapat membedakan berbagai benda di sekitarnya serta melihat hubungan fungsional antara benda-benda. Pada masa ini, perkembangan emosi anak sangat kuat. Emosi pada anak terkadang disebabkan oleh masalah psikologi daripada fisiologi, karena anak merasa dibatasi oleh orang tua, dan kadang anak merasa bahwa orang tua terlalu memaksakan anak untuk menjadi apa yang orang tua inginkan. Pola emosi yang umum pada masa anak-anak awal antara lain, yang pertama, perasaan amarah yang penyebabnya adalah pertengkaran dalam hal mainan dengan teman sebayanya. Yang kedua, perasaan takut pada sesuatu karena trauma. Yang ketiga, perasaan keingintahuan yang sangat besar atau rasa penasaran. Yang keempat, perasaan gembira akan sesuatu yang ia sukai. Yang kelima, perasaan sedih karena kehilangan sesuatu. Yang keenam, perasaan cemburu dan iri hati. Dan yang terakhir, anak-anak belajar menyayangi orang tua dan orang sekitarnya. Perkembangan psikososial pada awal masa kanak-kanak. Yang pertama, belajar berbicara. Yang kedua, belajar membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, dan bersopan santun seksual. Yang ketiga, belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan ayah atau ibunya, serta saudara kandung dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang keempat, belajar membedakan antara hal yang baik dengan hal yang buruk, juga antara hal-hal yang salah, serta mengembangkan atau membentuk kata hati atau hati nurani. Yang kelima, membentuk konsep-konsep atau pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam, serta mempersiapkan diri untuk membaca. Pengertian perkembangan masa akhir kanak-kanak. Late childhood berlangsung dari 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual, yaitu sekitar 13 tahun bagi anak perempuan dan 14 tahun bagi anak laki-laki. Ciri akhir dari masa kanak-kanak. Label yang digunakan oleh orang tua. Akhir masa kanak-kanak merupakan usia yang menyulitkan, suatu masa di mana anak tidak mau lagi menuruti perintah dan anak lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya.
dibanding orang tua atau keluarga. Yang kedua, label yang digunakan oleh para pendidik yang melabelkan akhir masa kanak-kanak dengan usia sekolah dasar. Para pendidik juga memandang periode ini sebagai kritis dalam dorongan prestasi. Yang ketiga, label yang digunakan oleh ahli psikologi. Bagi ahli psikologi, masa akhir kanak-kanak adalah usia berkelompok, usia penyesuaian diri, usia kreatif, serta usia bermain. Perkembangan masa akhir kanak-kanak. Yang pertama, tinggi. Kenaikan tinggi per tahun adalah 2-3 inci. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai tinggi badan 58 inci dan anak laki-laki 57,5 inci. Yang kedua, berat. Kenaikan berat lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi, berkisar antara 3-5 per tahun. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai berat 88,5 pon dan anak laki-laki 85,5 pounds. Yang kedua, perbandingan tubuh. Beberapa perbandingan wajah yang kurang baik menghilang dengan bertambah besarnya mulut dan rahang, dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, hidung menjadi lebih besar dan lebih membentuk. Kesederhanaan. Perbandingan tubuh yang kurang baik yang sangat mencolok pada masa akhir kanak-kanak menyebabkan meningkatnya kesederhanaan pada saat ini. Di samping itu, kurangnya perhatian terhadap penampilan dan kecenderungan untuk berpakaian seperti teman-teman tanpa memperdulikan pantas tidaknya. Yang keempat, perbandingan otot. Yang kelima, perbandingan otot lemak. Selama akhir masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot yang perkembangannya baru mulai melejit pada awal pubertas. Anak yang berbentuk endomorfik, jaringan lemaknya jauh lebih banyak daripada jaringan otot, sedangkan pada tumbuh mesomorfik keadaannya terbalik. Pada bentuk tubuh ektomorfik tidak terdapat jaringan yang melebihi jaringan lainnya, sehingga cenderung tampak kurus. Gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak sudah mempunyai 22 buah gigi. Tetap, keempat gigi terakhir muncul selama masa remaja. Keterampilan masa anak-anak akhir. Kategori keterampilan akhir masa kanak-kanak. 1. Keterampilan menolong diri sendiri. Anak yang lebih besar harus bisa makan, berpakaian, mandi, dan berdandan sendiri hampir secepat dan semahir orang dewasa. Dan keterampilan tidak memerlukan perhatian sadar yang penting pada awal masa kanak-kanak. 2. Keterampilan menolong orang lain. Keterampilan menurut kategori ini berkaitan dengan menolong orang lain. Perilaku yang seharusnya telah dimiliki oleh anak-anak menjelang dewasa, menolong orang tanpa harus disuruh, dan memiliki inisiatif sendiri dalam melakukan sesuatu. 3. Keterampilan sekolah. Di sekolah, anak-anak mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menulis, menggambar, menari, mewarnai, dan membuat pekerjaan tangan. 4. Keterampilan bermain. Anak yang lebih besar belajar keterampilan seperti melempar dan menangkap bola. Kemajuan berbicara pada masa akhir kanak-kanak. 1. Berbicara merupakan suatu cara untuk berkomunikasi yang terpenting dalam berkelompok. Anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. 2. Anak berbicara lebih terkendali dan terseleksi. Anak menggunakan kemampuan berbicara sebagai bentuk komunikasi, bentuk semata-semata sebagai bentuk latihan verbal. 3. Kemampuan berbicara ditunjang oleh perbendaharaan kosakata yang dimilikinya. Perkembangan emosi. 1. Menunjukkan dan menamakan perasaan. 2. Memiliki kontrol emosi yang lebih baik. 3.
memperlihatkan kontraksi rendah bila berpisah dengan orang tua. 4. Menunjukkan selera humor. 5. Belajar benar dan salah. 6. Mengembangkan hati nurani, empati, memperlihatkan reaksi orang lain. 7. Sensitif dengan tertawa dan kritik. 8. Menunjukkan kekhawatiran berlebih seperti perang dan kehilangan orang tua. 9. Memperlihatkan ketekunan. 10. Menunjukkan empati, merasa apa yang dirasa orang lain. Perubahan kepribadian pada akhir anak-anak. Yang pertama, perkembangan konsep diri ideal. Anak-anak membentuk konsep diri yang ideal. Anak menjadi sosok tokoh ide. Pada mulanya, konsep diri yang ideal mengikuti pola yang digariskan oleh orang tua, guru, dan orang sekitar dalam lingkungannya. Kemudian dengan meluasnya cakrawala juga mengikuti pola atau tokoh-tokoh yang dibaca atau didengarkan. Yang kedua, mencari identitas. Pencarian identitas dimulai pada bagian akhir masa kanak-kanak dan mencapai tahap kritis dan dalam masa remaja. Menurut Erikson, identitas diri berarti perasaan dapat berfungsi sebagai seorang yang terdiri tetapi yang berhubung erat dengan orang lain.